Ini ada baskom dan ini ada handuk. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk melaksanakan perintah dan ikut teladan Yesus mencuci kaki jemaat. Ini bukan sensasi, bukan ingin beda, bukan melanggar ketentuan atau perintah Tuhan atau organisasi gereja. Tetapi ini mencoba taat, mencoba ikut contoh sesuai perintah dan contoh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Renungan pagiku kali ini adalah mencuci kaki. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Namun saya akan membaca di dalam ayat 14. Yohanes pasal 13 ayat 14 saja. Saya membacanya dalam 4 terjemahan. Terjemahan baru. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Terjemahan lamanya, jikalau aku Tuhan dan guru sudah membasuh kakimu, patutlah kamu juga membasuh kaki sama sendiri. Bahasa Indonesia sehari-harinya, kalau aku sebagai Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kalian wajib juga saling membasuh kaki. Terjemahan audio video Bridging atau AVB. Jika aku sebagai Tuhan dan gurumu sanggup membasuh kakimu, maka haruslah kamu saling membasuh kaki sesama sendiri. Saudaraku, ada pernyataan di dalam Alkitab. Yang pertama di situ Yesus adalah Tuhan, yang kedua Yesus adalah guru, yang ketiga Yesus adalah hamba yang taat. Tetapi ada pernyataan di dalam Alkitab yang lain, maksudnya isi Alkitab yang lainnya, Yesus adalah imam, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah nabi, dan Yesus adalah raja. Saudaraku, Yesus adalah nabi. Artinya, Yesus menjadi penyampai firman Allah kepada umatnya. Ya, Yesus adalah nabi. Kemudian Yesus adalah imam, artinya Yesus menjadi perantaraan antara umat dengan Allah, menyampaikan persembahan-persembahan, menyampaikan doa-doa. Yang berikutnya, Yesus adalah juru selamat. Dalam makna, Yesus menjadi jalan untuk pengampunan dosa, jalan keselamatan bagi manusia. Jadi Yesus menyediakan pengampunan dosa, menyediakan keselamatan melalui kematiannya di atas kayu salib, darahnya ditumpahkan untuk menghapus dosa kita, menebus hidup kita, menebus jiwa kita. Dan dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut, memberi kemenangan, memberi pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian Yesus adalah raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas semua raja. Dalam arti bahwa Yesus akan memerintah dengan benar, dengan kebenaran. Yesus akan memerintah dengan keadilan, dengan adil, dan dengan hikmat serta bijaksana.
melalui pemerintahannya akan mendatangkan damai sejahtera. Tidak ada peperangan, tidak ada dosa. Yesus akan juga memerintah dengan kuasa. Yang tidak taat, yang berdosa langsung dihukum. Sehingga ada keteraman, ada kedamaian, ada kesejahteraan, dan hidup penuh dengan kelimpahan. Selanjutnya Yesus adalah guru. Ini sesuai dengan teks. Tugas guru adalah mendidik, mengajar, memberi keterampilan, memberi penilaian, memberi motivasi, dan yang paling penting adalah memberi teladan. Yesus mendidik dalam arti sebagai guru. Mendidik berarti membuat perubahan sikap, tingkah laku, mental, dan spiritual. Mengajar berarti menyampaikan pengetahuan. Pengetahuan tentang diri, lebih-lebih pengetahuan tentang Allah, tentang jalan kebenaran, mengajarkan cara-cara hidup, cara-cara bergaul di masyarakat. Yesus memberi keterampilan ya kepada setiap orang yang dimana mungkin awalnya kurang berguna, kurang bermanfaat. Contohnya murid-muridnya sebagai nelayan, dan Tuhan Yesus mendidik, mengajarnya, akhirnya mereka menjadi rasul, menjadi para penginjil yang menyampaikan berita tentang Tuhan Allah. Yesus sebagai guru, ia mendidik, ia mengajar, ia memberi keterampilan, ia memberi penilaian, dia memberi motivasi, dan juga memberi teladan kepada murid-muridnya. Mendidik berarti membuat perubahan sikap karakter, yang malas menjadi rajin, yang acuh tak acuh menjadi giat, yang agak kurang cerdas menjadi cerdas. Dan Yesus mengajar, memberi pengetahuan tentang Allah, yang tidak tahu tentang Allah menjadi tahu. Yesus mengajar tentang diri manusia, bahwa diri manusia memerlukan keselamatan. Diri manusia yang berdosa perlu pengampunan. Yesus juga mengajar bagaimana hidup bermasyarakat, saling mengasihi, saling mengampuni. Yesus memberi keterampilan di mana para murid yang belum terampil, tidak tahu bagaimana berdoa, tidak tahu bagaimana menginjil, akhirnya mereka terampil berdoa, terampil mereka bersaksi, terampil mereka melayani, terampil mereka membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Yesus juga memberi penilaian. Dia akan katakan kamu benar, kamu salah, kamu benar, kamu salah. Dan memberi motivasi serta memberi pengharapan. Lebih-lebih Yesus memberi teladan atau kehidupan yang menjadi keteladanan. Bagian berikutnya adalah Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan berarti Yesus adalah junjungan yang tinggi, yang patut dipuji. Yesus junjungan yang patut disembah. Yesus junjungan yang dimuliakan. Yesus junjungan yang diagungkan. Dan Yesus junjungan yang harus diikuti. Bagi saudara-saudara yang mengatakan, sebutkanlah satu ayat saja yang mengatakan di mana Yesus menyebut dirinya Tuhan. Nah, inilah ayatnya. Yohanes pasal 13 ayat 13 dan ayat 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, saudaraku, Yesus adalah guru dan Tuhan. Yang berikutnya Yesus adalah hamba. Hamba yang taat. Dalam arti bahwa Yesus menghambakan dirinya. Yesus merendahkan dirinya. Yesus di dalam menghambakan diri dan merendahkan diri, yang menonjol adalah dia melayani. Melayani para murid, melayani umat. Di mana yang lemah dikuatkan, yang buta matanya dicelikkan, yang tuli telinganya dapat mendengar,
yang bisu dapat berkata-kata, yang sakit disembuhkan, dan bermacam-macam penyakit disembuhkan oleh Yesus, karena Yesus adalah seorang hamba tetapi maha kuasa, hamba yang melayani. Bahkan Yesus sebagai hamba, dia taat sampai mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi saudara dan bagi saya. Yang menerimanya diselamatkan, yang menolaknya akan binasa. Saudaraku, mengapa upacara basuh kaki ini dilaksanakan? Dan dilaksanakan di gereja kecil kami, Mazmur 112 Seborang. Dan ini pelaksanaannya yang kedua kali. Karena tahun lalu di bulan September juga kami melaksanakannya. Tadi, saudaraku, ini baskom ya, untuk menampung air, dan ini adalah handuk kecil untuk lap kaki. Untuk apa ini semua? Ya, melaksanakan perintah Yesus dan ikut teladan Yesus untuk mencuci kaki jemaat. Ini bukan sensasi. Ini bukan ingin beda dengan yang lain. Ini tidak melanggar ketentuan dan perintah Tuhan. Tetapi ini mencoba untuk taat, mencoba ikut contoh teladan sesuai perintah dan teladan Yesus. Makna daripada membasuh kaki adalah kasih yang melayani, kasih yang merendahkan diri, kasih yang disertai dengan ketaatan. Saudaraku, prosedurnya gembala mengucapkan kata-kata, "Aku membasuh kakimu sesuai perintah dan teladan Yesus, maka berilah kakimu untuk kubasuh." Dan gembala membasuh kaki pengurus yang kakinya sudah dibasuh, pergi melayani membasuh kaki jemaat lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini untuk kita. Kalau kita saling mengasihi, kita saling merendahkan diri, kita saling melayani seorang akan yang lain, kita akan menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang memiliki sikap sejuta, setia, jujur, taat. Bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Pasti, pasti, pasti. Bertumbuh lebih subur, berakar lebih kuat, berbuah lebih lebat untuk kemuliaan Tuhan dan kemajuan gerejanya. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.